Nama saya Irene Maudita Marahaloho, NPM 19010100173 dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami. A. Pengertian pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Dengan model pembelajaran daring saat ini, ada beberapa peserta didik yang menerima pembelajaran daring. Alasannya karena model pembelajaran daring lebih santai, menyenangkan, fleksibel, efisien, singkat, praktis, cepat, tepat, aman, mudah, hemat tenaga, dan cara itu juga bisa dilakukan jarak jauh tanpa berkumpul di tempat yang sama. Sekian hasil pemaparan saya. Selamat pagi semua, perkenalkan, nama saya Luisa Yanti Aprinahia, NPM 1901010248. Saya kuliah di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, jurusan PGSD. Di dalam video tersebut, saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu materinya tentang manfaat dari pembelajaran daring. Mungkin banyak yang kita ketahui manfaat-manfaat dari pembelajaran daring. Tetapi di dalam video tersebut, saya akan sedikit menjelaskan manfaat dari pembelajaran daring yang saya ketahui, yaitu 1. Orang tua lebih mudah mengawasi anaknya yang sedang belajar. Dan yang kedua, siswa dan guru lebih dapat mengembangkan dan dapat cepat mengetahui ilmu teknologi. Dan yang ketiga, mempercepat meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmu teknologi. Dan yang keempat, siswa lebih aktif dan lebih kreatif untuk menyelesaikan tugas mereka dan cepat mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Dan yang kelima, siswa dapat menyesuaikan diri dengan kesenangan hati mereka untuk dapat belajar tanpa aturan formal. Mungkin inilah manfaat pembelajaran daring yang saya dapat ketahui. Mungkin dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan ataupun ada kesalahan kata dalam video ini mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naomi Sri Rezeki Haryanja, NPM 1901010240. Di sini saya akan menjelaskan tujuan model pembelajaran daring. Tujuan dari model pembelajaran daring saat ini adalah kita bisa belajar di rumah untuk menghindari wabah COVID-19 ini. Kita juga bisa mempersiapkan diri untuk bersaing di era digital. Proses pembelajaran menjadi lebih rileks, rajin menyusun tenggat waktu untuk mengerjakan tugas atau belajar materi yang diberikan. Mengirim tugas tepat waktu, lebih banyak waktu untuk belajar di rumah, dan waktu bersama keluarga. Itulah manfaat dari tujuan pembelajaran daring. Perkenalkan, nama saya Ilke Sulastri Hutapea, NPM 1901010120. Saya akan memaparkan mengenai kendala-kendala yang timbul dari pembelajaran daring. Yang pertama, kendala jaringan atau koneksi internet, yang kita tahu bahwa semua tempat belum tentu jaringan internetnya bagus. Ini yang menjadi kendala karena dengan lemahnya jaringan internet akan mempengaruhi proses pembelajaran yang sedang berlangsung, terkhusus bagi peserta didik yang mengikuti pembelajaran secara online melalui Zoom atau media pembelajaran lainnya. Kendala yang kedua terdapat di fasilitas,
baik dari pihak sekolah maupun pihak peserta didik, yang cenderung minim dan hanya memanfaatkan fasilitas yang ada saja. Selain itu, kuota internet pun menjadi masalah karena pemakaiannya yang cukup banyak. Selanjutnya, kendala yang terakhir terdapat pada masalah miskomunikasi antara guru dengan siswa, di mana apa yang dijelaskan guru terkadang disalahpahami oleh siswa. Baiklah, perkenalkan nama saya Yulisa Hutahayan, NPM 1901010275. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya guru dan orang tua dalam proses daring. Di mana dalam hal ini telah kita ketahui pada saat ini kondisi proses pembelajaran harus dilakukan secara daring atau online. Di mana kita harus membutuhkan handphone serta laptop dan lain-lain sebagainya. Di mana dalam hal ini guru dan orang tua harus menjalin kerjasama atau komunikasi yang baik dalam proses pembelajarannya, di mana guru dan orang tua harus menjalin silaturahmi bagaimana si guru dan orang tua memberikan motivasi, dorongan, serta semangat terhadap siswa, agar siswa mendapatkan pelajarannya dengan baik, atau proses pembelajarannya berjalan dengan baik. Dengan hal ini, guru dan orang tua harus menjalin komunikasi yang baik atau kerjasama yang baik supaya anak termotivasi dan mendapatkan pembelajaran atau pengetahuan itu dengan baik. Dengan hal ini, kesimpulan yang kita tarik dalam pembelajaran atau kondisi proses pembelajaran sekarang ini atau dalam proses daring ini atau online. Dengan hal ini, kesimpulan yang kita tarik dalam pembelajaran atau kondisi proses pembelajaran sekarang ini atau dalam proses daring ini atau online, di mana kita telah ketahui bahwa wabah penyakit sekarang ini COVID-19 ini memang sangat berbahaya. Dengan hal ini, pemerintah melakukan pembelajaran supaya anak tidak tertinggal atau tidak tertinggal dalam pengetahuan. Dengan hal ini, pemerintah membuat program bahwa pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Sehingga dalam hal ini juga tujuan dilakukannya sistem daring atau online ini, anak tidak tertinggal atau ketinggalan dengan proses pembelajaran. Dan anak juga dapat mengetahui sistem sekarang ini, yaitu dengan menggunakan teknologi. Dengan hal ini, anak juga berpengetahuan bagaimana dengan menggunakan teknologi dengan baik supaya pengetahuan yang dimilikinya pun bertambah. Dengan hal ini juga orang tua dapat juga mengawasi anaknya secara dekat atau tidak jauh. Dengan hal ini juga orang tua dapat memberikan motivasi atau dorongan atau semangat supaya anak tersebut belajar dengan giat. Jadi dalam hal ini kesimpulannya bahwa sistem daring atau online ini dilakukan pemerintah supaya anak tidak tertinggal dari pembelajaran, serta bagaimana anak tersebut dapat menggunakan teknologi atau sistem digital sekarang ini supaya pengetahuan yang dimiliki anak tersebut dapat bertambah. Jadi dalam hal ini sistem daring yang dilakukan atau kondisi proses pembelajaran yang dilakukan sekarang ini memang sangat dibutuhkan. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.